Apakah waktu menyembuhkan? Teman-teman, ilmu ini penting sekali biar kita melek psikologi. Supaya kita tahu mana yang harus ditindaki, mana yang tidak perlu. Sebelum saya masuk ke dunia psikologi, saya berikan pengantar dulu ilustrasinya dalam dunia biologis yang keseharian kita sudah tahu ujung-ujungnya seperti apa. Mohon maaf kalau kita mengalami luka berupa koreng. Koreng itu memang akan sembuh dengan sendirinya. Dengan catatan ada kondisi khusus yang harus dijaga. Kalau saya ada koreng di lutut saya, tentu saya harus jaga. Tidak boleh kena air dulu biar kering. Karena kalau masih basah terus, ya nggak kering-kering, nggak sembuh-sembuh. Itu pun harus hati-hati perawatannya. Misalkan sering dibersihkan dengan cara yang benar. Mungkin dengan alkohol, harus dirawat dengan ditutupi dengan plester misalkan. Kalau tidak hati-hati, nanti kedepannya sembuh sih, tapi ada bekas. Bekasnya hitam. Jadi koreng itu bisa sembuh dengan sendirinya, bisa. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, tetap berbekas. Nah, bagaimana supaya lebih cepat sembuh dan tidak berbekas? Maka perlu perawatan khusus yang memang ilmunya benar. Contoh lagi, sakit kepala, minum obat bisa sembuh nggak? Bisa. Tapi itu lebih ke anti nyeri sebenarnya. Anda dibuat seolah-olah nggak merasa sakit kepala, tapi sebenarnya tanda petik titik gempanya masih bergoncang. Anda hanya dibuat seolah-olah nggak sakit, anti nyeri. Itu lebih kepada tanda petik ya, mohon maaf. Membohongi diri. Sakit sebenarnya tapi dibuat nggak sakit oleh obat tersebut. Saya sedikit sharing ya. Dulu waktu saya mengalami syaraf kejepit, fisioterapi, tentu juga konsul ke dokter. Dokter memberikan obat anti nyeri juga. Saya minum sih. Waktu minum tuh nggak nyeri sambil menunggu fisioterapi supaya sembuh. Namun setelah saya renungkan, obat anti nyeri ini sebaiknya saya nggak usah minum deh. Supaya saya tahu kalau masih nyeri ya berarti masih bermasalah. Kalau saya minum anti nyeri nanti saya nggak tahu ini udah sembuh atau enggak karena nyerinya saya nggak rasakan. Saya tidak anti obat anti nyeri ya, saya nggak anti. Tapi di versi saya sendiri, saya mendingan nggak usah minum dulu, biar saya tahu kalau nggak sakit ya benar-benar karena udah sembuh, bukan karena disamarkan rasa sakitnya. Nah, akhirnya syaraf kejepit saya sembuh karena air panas, karena stretching, seperti di video yang pernah saya buat tentang HNP atau syaraf kejepit. Flu bisa sembuh nggak dengan obat? Bisa. Bisa sembuh dengan alamiah nggak? Bisa kalau jaga istirahat, jaga makan. Nah sekarang kita masuk ke dunia psikologi. Luka batin, kecewa, trauma, depresi, bisa sembuh nggak dengan seiringnya waktu? Waktu bisa menyembuhkan nggak? Saya akan menjawab dengan ilustrasi yang agak berbeda namun sebenarnya berhubungan. Tergantung dari luka batin itu, tergantung dari gejolak jiwa itu berapa kilobyte, berapa megabyte. Di handphone atau di komputer kita tahu bahwa setiap file, setiap dokumen, video, musik, atau apapun itu memiliki besaran data. Berapa besar datanya? Misalkan ada foto yang hanya misalkan 300 kilobyte. Ada foto yang saking besar resolusinya, foto tersebut misalkan 800 megabyte. Video singkat, video pendek, ya mungkin hanya 1 megabyte. Tapi video yang agak panjang, ya mungkin 50 megabyte. Apa hubungannya dengan apakah waktu menyembuhkan luka batinmu, apakah waktu menyembuhkan luka hatimu? Tergantung dari peristiwa itu. Tergantung dari momen yang terjadi itu. Sangat-sangat menyakitimu kah? Atau hanya agak menyakiti? Atau lumayan menyakiti? Kalau suatu peristiwa sangat menyakitimu, sangat mengganggu citra dirimu, sangat mengganggu self-image-mu, sangat membuat engkau terpukul, sangat menyakiti hatimu,
Maka mungkin itu andai kata diukur, filenya besarnya itu sekian gigabyte. Bukan kilobyte lagi, bukan megabyte, tapi gigabyte, GB. Nah, di masa tua, apakah semua luka-luka batin kita itu sembuh tanpa diterapi, tanpa usaha apapun? Ada yang akan sembuh secara alamiah, ada yang sembuh tapi sisanya yang masih luka, bekas luka itu tenggelam. Tenggelam bukan hilang tapi masih ada. Ada luka yang nggak sembuh sama sekali, hanya dipendam-pendam, hanya berusaha ditutup-tutupi, namun masih sangat mengganggu. Nah, ini luka yang sekian gigabyte, rasa sakit hati yang parah banget. Pengkhianatan misalkan, difitnah sampai sedemikian rupa, dijatuhkan karirnya dan lain sebagainya. Bukti bahwa waktu tidak menyembuhkan. Silahkan. Sesekali juga harus mampir ke panti jompo. Oma opa itu, kakek nenek itu, oma opa, nenek kakek yang di panti jompo, beliau-beliau itu sangat butuh loh untuk didengarkan. Beliau suka curhat gitu. Dan di sana mungkin orang yang menerima curhat ya sesama beliau aja. Pendamping-pendamping, pelayan-pelayan mungkin gak maksimal ya. Karena mereka juga sibuk. Saya kalau ke panti jompo, pasti saya mempersembahkan kuping. Saya mendengarkan beliau curhat. Seingat saya ada seorang nenek-nenek yang beliau curhatin itu-itu aja. Dan detail banget, sangat detail. Nah, ini kan bertolak belakang dengan yang kita ketahui ya. Katanya kakek nenek kalau udah tua ya pikun. Kita harus melek psikologi ya. Harus ngerti psikologi. Pikun itu hanya untuk hal-hal teknis. Keseharian teknis yang tidak menyakiti. Yang tidak ada bobot besar yang nggak sekian gigabyte. Contoh, naruh kunci di mana, naruh dokumen di mana, kemarin mampir di restoran namanya apa. Nah, hal-hal teknis, informasi-informasi teknis harian yang nggak ada luka di situ, nggak ada kebahagiaan juga di situ. Jadi nggak ada kesedihan menempel di memori itu, nggak ada kebahagiaan yang menempel di memori itu. Nah, memori-memori ini akan terlupakan, masuk ke dalam daftar memori-memori yang akan loss, akan hilang. Nah, pikunnya di area itu. Tapi momen-momen bahagia itu kan filenya besar tuh. Apalagi yang bahagia banget. Momen pernikahan misalkan. Momen lahirnya anak pertama itu kan memori yang sangat berarti, sangat bahagia banget. Itu filenya mungkin misalkan 10 gigabyte. Nah, itu di masa tua nggak akan lupa dong. Sepikun-pikunnya orang nggak akan pikun dalam hal itu. Kebalikannya, peristiwa yang nggak enak banget, pengkhianatan, diambil hak-haknya, padahal sudah bekerja, berjuang selama ini, kemudian ditipu orang, dihianati, dijatuhkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa ini kan peristiwa besar ya. Hitungannya kelasnya sudah gigabyte, bukan megabyte lagi. Ini di masa tua tidak akan sembuh sendirinya. Kamu perlu deh, biar ini nggak cuma jadi pepesan kosong. Kamu perlu deh, setahun sekali ke panti jompo, melayani beliau-beliau dengerin curhat. Biar kamu agak ngerti gitu. Oh iya ya, beliau-beliau ini sudah pikun, tapi kok menceritakan luka batinnya, traumanya, masa lalunya itu kok bisa detail ya. Yang diulang-ulang itu-itu aja terus. Berarti kan waktu tidak menyembuhkan. Jaraknya mungkin sudah puluhan tahun. Kamu akan kaget ya ketika kamu ke panti jompo. Ada kakek atau nenek yang bisa menceritakan trauma masa kecilnya dengan detail. Masa remajanya, masa kanak-kanaknya. Padahal jarak kejadian sudah puluhan tahun. Beliau sih pikun. Mungkin di kedatangan kamu yang kesekian kali, beliau lupa nama kamu siapa. Tapi, misalkan di pertemuan pertama kamu sangat melayani, sangat empatik, sangat menyayangi beliau, memberikan arti, memberikan kebahagiaan buat beliau, mengembalikan rasa berharganya beliau. Kamu sangat mau mendengarkan. Karena mungkin di batinnya keluarganya aja nggak gitu loh. Keluarganya malah tanda petik menitipkan beliau di situ. Beliau persepsikan tidak peduli. Tapi kamu sangat peduli, sangat penyayang, sangat melayani, sangat memperhatikan. Maka jangan kaget. Mungkin di pertemuan berikutnya beliau sangat ingat kamu, sangat ingat namamu, sangat ingat wajah kamu. Dari jauh kamu datang dia sudah melambai-lambai, dia ingat kamu banget. Kenapa dia nggak pikun soal kamu? Karena kamu berarti. Kamu spesial. Beda. Size-nya besar gitu loh. Memori tentang kamu ukurannya besar. Nah, maksud saya begini. Kita kan hidup untuk membaik.
Apa yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Kita itu harus berdoa dan berusaha, harus seimbang. Komponen berusaha, ini saya mau bahas. Berusaha itu banyak, bekerja keras, belajar mengembangkan diri, termasuk memperbaiki diri itu juga usaha loh. Kalau mendengar kata usaha, jangan hanya berpikir sempit, oh bekerja keras mencari nafkah. Padahal usaha itu juga berarti mengembangkan diri, bebenah, memperbaiki diri kalau ada yang tidak baik, meningkatkan kualitas diri. Kalau kamu ada luka batin, ada trauma, ada tekanan, ada sakit hati dalam hal tertentu, carilah, berusahalah, berikhtiarlah untuk menyembuhkan itu. Supaya nanti di masa tua nggak nyusahin orang lain. Karena untuk luka-luka yang peristiwanya lumayan luar biasa, itu waktu tidak menyembuhkan loh. Nggak usah nunggu tua, dari sekarang-sekarang aja sudah tanpa sadar merugikan banyak orang. Marah-marah nggak jelas kepada anak, kepada pasangan, kerja nggak maksimal, merugikan diri sendiri. Karena mungkin kamu terlalu berharap waktu bisa menyembuhkan. Enggak gitu. Ya luka-luka kecil mungkin waktu akan menyembuhkan, tapi tetap berbekas. Sebaiknya memang di treatment, di terapi supaya sembuh total dan tidak berbekas. Sebaiknya memang ada upaya-upaya pemulihan, healing, terapi, supaya benar-benar sembuh dan tidak berbekas. Seperti ilustrasi koreng tadi di awal ya. Koreng bisa sembuh sendiri kalau kamu nggak rawat, tapi berbekas. Teman-teman, saya menemukan suatu metode terapi psikologis yang sangat luar biasa efektif dan efisien. Tapi saya mau cerita dulu ya biar kita mengertinya runut bertahap. Yang kita tahu kan kalau kita mau diterapi, kita konseling itu kan kita harus ketemu dengan konselor nih. Adapun cara lain online via telepon misalkan, via WhatsApp call, via video call, via Zoom misalkan. Tapi saya menemukan satu metode yang benar-benar luar biasa, yang menurut saya, apalagi juga sudah dibuktikan, ini benar-benar paling tajam, paling efektif dan efisien. Kalau kita bicara efisien nih, bicara penghematan waktu, bicara penghematan uang atau biaya. Kita kalau ke konselor, ketemu tatap muka, nggak mungkin 1-2 kali selesai, pasti 3-4-5 kali. Nah kadang nggak mempan, kenapa? Bukan karena konselornya kurang hebat, bukan karena terapisnya kurang hebat, tapi situasi mood saat itu, situasi pikiran dan perasaan Anda saat itu. Beragam faktornya ya. Misalkan ketika Anda dalam perjalanan kena macet, lagi banyak pikiran, ada suatu kejadian di perjalanan, keadaan perjalanan yang sangat nggak nyaman membuat Anda jadi bad mood. Ketika tiba di klinik konselor, Anda tuh tidak nyaman, lagi nggak ada di situ, badanmu di situ tapi jiwamu nggak di situ. Faktor lain misalkan ketika sampai ketemu dengan konselor tatap muka, ada hal-hal yang membuat Anda nggak bisa konsentrasi. Jemuran belum diangkat di rumah, mana lagi hujan nih. Tadi ada telepon dari mantan, bahas sesuatu yang Anda jadi nggak enak, nggak nyaman. Ada kerjaan di kantor yang mengganggu, yang Anda harus membagi pikiran. Apalagi kadang Anda janjian dengan konselor, jamnya itu nggak banget. Nggak banget tuh artinya beliau jam kerja, weekday, di pagi, siang, sore. Sementara Anda juga kerja pagi, siang, sore. Dan Anda pun harus meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan di jam kerja. Sehingga pikiran Anda terbagi nih. Anda ketemu konselor, Anda nggak konsentrasi. Banyak faktor ketika Anda akan dikonseling atau diterapi, Anda nggak berada pada mood yang cocok untuk subur di terapi. Saya pinjam kata subur ketika petani hendak menanam benih. Benih apapun itu, benih padi, benih buah, benih sayur. Dia butuh suasana yang mendukung, tanah yang gembur, tanah yang subur. Ketika tanah itu kurang subur, nggak bisa untuk diberdayakan, nggak bisa untuk ditanam sesuatu, nggak bisa untuk ditanam tumbuhan atau tanaman. Saya menemukan suatu metode yang ketemunya itu tidak sengaja. Jadi gini ceritanya, ada satu klien saya yang selama ini janjian sama saya nggak pernah ketemu waktunya. Pertama-tama janjiannya malam hari pas dia pulang kerja. Oke, saya siapkan waktu. Ketika udah siap-siap nih mau via telepon terapinya, via WhatsApp call waktu itu. Sorry pak, nggak jadi ya, mendadak nih.
anak saya minta dampingi ngerjain PR gitu. Besoknya lagi, ya udah Pak, bisa nggak mungkin Sabtu atau Minggu aja ya gitu. Saya bilang Minggu saya nggak bisa, Minggu biasanya saya ada training sebuah kota, saya kan keliling 24 kota tuh. Ya udah Sabtu deh Pak, Sabtu sore, Sabtu pagi atau Sabtu siang ya kita janjian akhirnya. Bu nanti jadi ya siang ya, ini Sabtu loh ini. Ibu bisa kan gitu. Oh sorry Pak, saya tiba-tiba keluar sama keluarga. Pokoknya singkat cerita berkali-kali janjian terapi via telepon nggak pernah bisa ketemu waktunya. Undur-undur terus. Sementara dia bilang via WhatsApp, teks, chatting. Sorry ya Pak gimana ya, aku tuh lagi urgent ya. Aku ada anxiety, aku ada harus anger management juga, suka marah-marah. Sering mood swing, mau ngatur waktu kita susah sekali. Tapi aku butuh gitu loh. Ini pengaruh ke kerjaan, ke parenting. Pengaruh ke hubungan juga, relationship. Aku suka marah-marah gak jelas, suka mood swing. Kasihan anak, kasihan pasangan, kasihan juga orang kantor. Gimana ya, ada solusi gak? Seiseng-iseng bilang begini, gini aja deh. Ibu cerita panjang lebar via WhatsApp, cerita dulu panjang lebar, detail semua persoalanmu, kronologinya, sejak kapan mengalami, kira-kira karena apa pemicunya, apa yang Anda rasakan yang mengganggu selama ini. Cerita detail. Nanti saya coba buatkan rekaman terapinya, khusus untuk Anda. Jadi terapi ini nanti nggak bisa didengarkan kepada orang lain karena persis untuk Anda. Masalahnya persis spesifik Anda. Dan memanggilnya juga benar-benar subjektif, memanggil nama Anda. Personalized, customized, tailor-made. Masalahnya spesifik, suasana, kondisi, situasinya spesifik. Dan memanggil nama Anda pula. Ketika dipakai ke orang lain nggak bisa karena konteksnya berbeda. Pemanggilan namanya berbeda. Saya buatkan itu kurang lebih 1 minggu lebih. 8 atau 9 hari. Kenapa lama? Ya, Anda harus tahu ya, dunia editing tuh nggak semudah yang kita pikir. Editing tuh nggak gampang. Kita rekaman, lalu kita dengerin ulang mana yang kurang, nanti kurang ya harus ditambahkan, mana yang kelebihan yang harus dipotong, ada yang salah ngomong ya di-cut. Kalau sudah ya didengar ulang lagi. Ada yang terlewat nggak tadi? Ada kesalahan yang terskip nggak? Oh ternyata ada yang terlewat, kesekian harus di-cut, harus diedit, harus direkam ulang di bagian tertentu, disisipkan. Oh, nanti mixing, ada lagi proses namanya rendering. Ini orang-orang teknik ngerti lah, orang editing. Ini sekian lama gitu loh. Kalau orang yang memang dia nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada kegiatan lain, dia dari pagi sampai malam mungkin selesai ya. Tapi karena saya juga kadang yang ngedit sendiri tuh luar biasa berhari-hari karena harus ditinggal, besok kerjaan lagi, lusa nyambung lagi. Nah memang belakangan kalau memang urgent saya suruh orang yang ngedit tuh. Mohon maaf membayar jasa orang lain aja yang bantu editin. Nah sehingga gini, singkat cerita begini teman-teman. Kalau Anda ada punya suatu persoalan psikologis, entah fobia kecoa, trauma akan sesuatu, punya mental block, mudah jatuh cinta, ingin anger management karena Anda mudah marah, mudah tersinggung, mood swing, insomnia, punya mental block tertentu, merasa nggak pede, merasa insecure, suka nunda pekerjaan, takut mengambil keputusan, ada nyeri-nyeri nggak jelas di badan yang penyebabnya dari psikologis, yang kata dokter setelah konsultasi, dokter bilang ini bukan biologis nih, tapi psikologis nih, dari pikiran nih, dari perasaan nih. Anda mengalami krisis identitas diri, mudah jatuh cinta, susah jatuh cinta, suka marah-marah sama orang rumah, sering negative thinking, mengalami masalah inner child, apapun masalah Anda, kalau Anda benar-benar ingin bisa sembuh, ingin bisa pulih, saya menawarkan Anda ikut metode ini. Metode ini sangat menghemat uang Anda. Karena faktanya beberapa klien saya yang sudah, sebelumnya sudah terlanjur ke beberapa sebut provider ya, saya nggak enak menyebut profesi. Ke beberapa provider, sudah berkali-kali sesi, sudah habis belasan juta dan tidak ada hasil. Mending meringan, ini tidak ada hasil sama sekali. Dengan metode ini yang saya buatkan yaitu terapi khusus yang direkam untuk kebutuhan persis detail yang dia alami. Itu dia mengalami perubahan yang dahsyat sekali. Ibaratnya begini ya, bayarnya cuma 1 kali, diterapinya intensif, sampai jadi loh, sampai ada perubahan loh. Karena begini, Anda harus tahu tentang dahsyatnya sugestologi. Sugestologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sugesti.
Sugesti-sugesti yang redaksinya tepat, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda, kalau didengarkan pada waktu dan keadaan mood yang tepat, itu akan terukir masuk ke alam bawah sadar dan boom, terjadi sesuatu. Sama seperti gini loh, kita kalau nasihatin seseorang, nasihatin anak misalkan, waktu dia lagi gak terbuka hatinya, gak akan mempan. Harus tunggu gelombang alfa, gelombang theta bahasa ilmiahnya. Harus tunggu kondisi yang tepat, alam bawah sadarnya terbuka. Ya, tanpa Anda sadari, Anda juga mempraktikkan ini. Seringkali kita kalau mau ngomong sesuatu ke seseorang, entah ke bos, ke keluarga, atau ke siapa, kita pasti tunggu waktu yang tepat kan? Kita sering mengalami situasi di mana kita dengan keluarga, kita dengan beberapa teman kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Kita bisik-bisik nih kepada teman atau keluarga kita. Kita ngomong ini yuk kepada beliau. Dan teman atau keluarga kita mungkin akan berkata, jangan sekarang, gak tepat waktunya. Nanti aja tunggu dia tenang. Sekarang kalau ngomong percuma nih. Nanti sore atau nanti malam ketika moodnya lagi oke, dia lagi tenang, kita ngomong mungkin akan lebih mempan, akan lebih masuk. Nah, ini sudah hal yang klasik ya, bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu, lihat mood, lihat keadaan, tergantung kondisi perasaan. Apalagi terapi. Terapi itu harus pada keadaan yang tepat, kondisi mood yang tepat. Teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Terapi-terapi yang Anda akan terima, Anda dengarkan, kalau kondisi moodnya lagi pas, waktunya lagi tepat, wah itu benar-benar termasuk ke dalam jiwa kita dan terjadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Anda harus coba. Nanti Anda mendaftar, ini nomor panitia. Anda WA dulu, WA dengan format nama pagar terapi khusus. Ya, nanti akan dibalas oleh panitia, administrasinya, persyaratannya, prosesnya bagaimana. Nah, nanti setelah Anda register, Anda akan dapat nomor HP pribadi saya, benar-benar konfidensial, rahasia. Anda ceritakan detail semuanya. Kalau ada yang kurang, saya akan tanya balik. Ini kurang nih, ini mohon diperdalam, ini kisahnya, ini mengapa bisa begini, saya akan perdalam, saya akan pertajam. Sampai detail banget. Dan keluhan Anda apa, sasarannya apa, inginnya gimana, ingin mencapai apa, ingin keluar dari masalah apa, ingin sembuh dari persoalan psikologis apa. Nah, setelah itu kita sudah rampungkan, oh akar masalahnya udah ketemu. Oh begini, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda butuhkan sudah nyata. Kita sudah pertajam sasaran yang Anda ingin kejar, kebutuhan yang ingin Anda capai. Ingin percaya diri, ingin punya mood yang bagus, ingin sembuh insomnianya, ingin berdamai dengan inner child, ingin jadi orang yang lebih positif, ingin lebih sehat, apapun kebutuhan Anda, kita akan definisikan bersama. Nah, setelah itu mohon tunggu ya, paling cepat 1 minggu. Saya akan buatkan terapi khusus untuk Anda. Nanti begitu jadi, saya akan emailkan ke alamat email Anda tinggal download ke HP berupa MP3 formatnya. Nah, itu Anda dengarkan ketika Anda rileks di malam hari. Ini akan sangat efektif karena kalau Anda ke konselor, Anda pas berjumpa 4 mata, belum tentu mood Anda cocok saat itu. Belum tentu mood Anda pas di saat itu. Bisa jadi mood Anda lagi nggak mendukung. Nah, kalau sudah ada terapi khususnya, sudah ada di HP-mu, ini sangat bisa kita atur. Anda lagi rileks nih, lagi nyaman, lagi tenang di malam hari menjelang tidur, Anda dengarkan saat itu. Karena sangat jarang ya ada konselor atau terapis yang mau berkenan menterapi Anda di saat malam hari. Karena beliau juga butuh istirahat gitu loh. Di malam hari biasanya mereka nggak kerja. Dari klien-klien saya yang sudah memanfaatkan jasa ini, metode ini, benar-benar pemulihannya, kesembuhannya itu benar-benar luar biasa. Sangat cepat. Karena memang terapi-terapi itu, sugesti-sugesti itu yang persis khusus mengena ke persoalan pribadinya, masuk di saat yang pas. Malam hari ketika udah ngantuk, alam bawah sadar terbuka, sugesti-sugesti itu, program-program terapi itu masuk ke alam bawah sadarnya dan membetulkan, memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki. Hasilnya begitu cepat. Jadi bagi Anda yang berminat, rasakan manfaatnya. Bayangkan Anda bisa keluar dari mental block, dari belenggu persoalan-persoalan psikologis dengan terapi yang sangat simpel.
Anda bisa mendaftar, segera WA nama pagar terapi khusus ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Bagi Anda yang ingin keluar dari rasa minder, mental block, insecure, ada konflik inner child, insomnia, anxiety, psikosomatik, negative thinking, apapun, dan lain-lain, segala persoalan psikologis lainnya. Buktikan dan rasakan sendiri manfaatnya. Betapa efektifnya metode ini. Sesuai dengan kebutuhan Anda, dan Anda akan dengarkan secara berkala melalui HP Anda. Ketika selesai diproduksi, formatnya MP3. Itu luar biasa mengena. Anda akan rasakan masuk program-program positifnya ke alam bawah sadar Anda. Terima kasih, sampai jumpa.